Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita mendengarkan nasihat, melanjutkan makalah yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bisalihil a'mal. Kemuliaan dunia itu bisa didapat dengan harta. Wa izzul akhirah, sedangkan kemuliaan akhirat bisalihil a'mal bisa didapat dengan amal saleh. Ai fala tataqawwa umur dunia. Kata Al-Imam Nawawi Al-Bantani, beliau menjelaskan, fala tataqawwa, tidak akan kuat umur dunia, urusan dunia, wala tasluhu, dan tidak akan baik, illa bil amwal, kecuali dengan dana ataupun duit. Jadi urusan dunia itu tidak akan kuat, tidak akan baik tanpa dengan adanya dana. Dengan orang tuh punya banyak uang, itu akan mudah naik pangkat, betul? Dengan orang itu banyak uang, mudah untuk mencari istri yang cantik, betul nggak? Walaupun aki-aki sekalipun usia 80, andaikan kalau duitnya banyak, jangankan wanita usia 40, yang masih muda pun usia berapa nih? 10 tahun. Jangan 10 tahun. 17 atau 18 pasti akan mau. Saya puji. Jadi kalau saya puji itu bagus, menyelamatkan daripada yang muda tapi tidak bisa memberi nafkah. Tua nggak apa-apa, asalkan mampu memberi nafkah. Apalagi dikasih lebih, dikasih rumah, dikasih mobil, ya, uang belanja tiap hari 1 juta, Masya Allah. Ya, wanita mana yang nggak mau, betul? Walaupun calon suaminya itu aki-aki, kalau banyak duit, siapa yang nggak mau? Maka di sini kata Syekh Imam Nawawi Al-Bantani belum menjelaskan bahwa urusan dunia itu tidak akan kuat dan tidak akan baik tanpa adanya dana. Dengan adanya dana itu semuanya jadi gampang, ya. Dengan adanya dana itu semua urusan jadi gampang. Ya, tapi kalau Allah sudah berkehendak nggak jadi, ya nggak akan jadi. Itu asbabnya. Ini kata ulama, ya, Imam Nawawi menjelaskan seperti itu. Urusan dunia itu akan menjadi kuat dan akan menjadi baik kalau dengan adanya dana. Pokoknya kalau duitnya banyak, beres. Mau cari istri yang cantik gampang,
ya, mau naik pangkat gampang, nyalonkan jadi lurah gampang. Nah ini urusan dunia ya. Dalam urusan dunia saja harus banyak duit. Ini kata Imam Nawawi loh. Ya, urusan dunia itu akan menjadi kuat, akan menjadi baik illa bil amwal, kecuali dengan kucuran dana. Pokoknya yang paling banyak duitnya itu yang jadi. Coba, karena kita ketemu orang yang ya sudah tahu tua, ganteng juga enggak, karena banyak duit itu dikejar-kejar AWW. Tolonglah Pak Haji ya, Pak Haji itu orangnya baik, gayanya. Ya dia mau tuh karena dia banyak duit. Walaupun sudah aki-aki ya kan mending kalau ganteng kan gitu. Begitu juga sebaliknya. Ya, begitu juga sebaliknya, wanita yang sudah nenek-nenek pun bisa mendapatkan suami yang muda. Ini sebaliknya nih, kalau nenek-nenek itu banyak duitnya, gampang. Cari yang wajahnya kayak Pak Aceh, cari gampang. Kalau udah banyak duit ya gampang. Cuma ya cinta seperti ini seperti namanya istilah racun berbalut madu. Nah ini racun berbalut madu. Kelihatannya manis, tapi kalau madunya sudah hilang tinggal racunnya. Kalau udah tinggal racunnya mati. Mencintai karena kecantikan, kecantikannya hilang, langsung tinggal racunnya, jeleknya aja. Mencintai karena harta, hartanya sudah nggak habis, ya bangkrut, udah istrinya mencari laki-laki yang lain. Nah, itulah istilah ada uang abang disayang, tidak ada uang abang dihajar aja. Pokoknya zaman sekarang tuh ya suami itu akan disayang oleh wanita kalau suaminya banyak duit. Nah ini urusan dunia. Tapi ada kelanjutannya. Wala tataqwa umurul akhirah. Tidak akan kuat urusan akhirat. Wala tasluhu, dan tidak akan baik itu akhirat illa bil amwali salihat, kecuali dengan amal saleh. Kalau orang mulia dengan hartanya, ya orang mulia, ya dunia mulia sebab dunia karena urusan hartanya, maka orang itu bisa mulia akhiratnya dengan amal saleh. Akan tetapi amal saleh ini bisa dua-duanya didapat. Bisa dua-duanya didapat. Ya dengan orang itu menjadi mulia di dunia maupun di akhirat. Maka para ulama, orang-orang soleh yang betul-betul takwa, ya dalam urusan dunia Allah mudahkan. Ya dalam urusan dunia Allah mudahkan, akhiratnya pun menjadi mulia derajatnya di sisi Allah. Termasuk wali songo yang sering saya ceritakan, Sunan Ampel datang ke tanah Jawa, tidak punya pasukan, tidak punya jabatan, ya jabatan nggak punya, pasukan nggak punya, tapi mengalahkan Raja Majapahit, menikah dengan putrinya, namanya putri raja, cantik, betul nggak? Nah ini dengan amal agama. Tinggal kita mau pilih mana. Ya, kalau kita ini ingin dihormati orang, ya dimuliakan orang, harus banyak duit. Kalau kita banyak duit, ucapan kita didengar. Ya, ucapan kita didengar. Kalau usul mesti diterima. Kalau melamar juga diterima. Banyak duit. Ya, nah.
Jadi orang banyak duit itu ucapannya didengar, walaupun yang dengar sebenarnya udah bosan itu aja, ya. Tapi karena dia orang banyak duit, ya pura-pura baru pertama kali dengar. Pokoknya usulnya selalu diterima. Orang banyak duit. Kalau dia melamar, apalagi siapa wanita yang tidak menerima? Akan tetapi kalau orang itu dengan amal soleh, itu bisa dapat dua-duanya. Seperti siapa? Sayyidina Bilal bin Rabah. Orang yang betul-betul takwa, ya, betul-betul takwa yang akhirnya menjadi gubernur di Damaskus. Menjadi gubernur di Damaskus. Selain menjadi gubernur, menjadi rebutan kaum wanita. Wah, kaum wanita itu yang cantik-cantik memaksa, ya kan, supaya diterima lamarannya. Ini yang minta nih dinikahin siapa? Wanitanya. Wanitanya. Padahal Sayyidina Bilal itu kan nggak ganteng, ya, udah berkulit hitam, rambut keriting, hidung pun tidak mancung, tapi mulia sebab amal soleh. Duitnya ada, keinginannya selalu terpenuhi. Wanita-wanita berebut ingin mendapatkan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Nah, kita tinggal pilih mana. Kalau kita ingin dimuliakan sebab harta nggak punya, maka tidak ada cara lain kalau kita ingin mulia yaitu dengan amal soleh. Insya Allah, ya, orang amal soleh itu coba lihat, ya, seperti ulama, ya, kemana-mana dikawal, ya, kalau sampai ke tempat udah dihidangkan makanan yang enak-enak, ya, belum lagi ditawarin. Kadang kiai itu dapat yang istri yang masih muda, cantik lagi. Siapa wanita yang tidak mau dengan kiai? Barokah. Barokah. Bukan karena apanya ya, tapi memang karena mulia sebab agama. Sebab agama. Nah, ini penting nih. Jadi izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bisalihil a'mal. Kemuliaan dunia itu bisa didapat dengan harta, dan kemuliaan akhirat itu bisa didapat dengan amal soleh. Jadi urusan dunia akan menjadi kuat, akan menjadi baik kalau dengan banyaknya duit. Begitu sebaliknya urusan akhirat akan menjadi kuat, akan menjadi baik kalau orang memperbanyak amal soleh. Tapi kalau urusan dunia itu sifatnya ya sementara. Begitu kita nggak punya duit, orang sudah tidak menghormati lagi, istri sudah nggak sayang lagi. Tapi kalau dengan amal soleh seperti para sahabat, walaupun rumahnya ukuran 6x6, fasilitasnya tidak komplit, TV nggak ada, HP nggak ada, AC nggak ada, makan sehari kenyang sehari enggak, tapi baiti jannati, rumahku surgaku. Istrinya itu sangat mencintai para suaminya. Kenapa? Karena dengan amal soleh. Zaman sekarang ini kalau di rumah nggak ada apa-apa, istri bisa kabur, betul nggak? Ya, makanan yang jarang ada, duit pun ya jarang punya. Nah, kalau seperti ini ya istri kita akan kabur. Kenapa? Ya karena kita mengandalkan urusan dunia, mengandalkan uang. Tapi kalau kita ini amal soleh dengan sungguh-sungguh, insya Allah, walaupun di rumah fasilitas tidak komplit, TV nggak ada, HP nggak ada, ya makanan pun ya kurang, baiti jannati, rumahku surgaku. Jadi ini
lebih mudah kemuliaan itu didapat dengan amal soleh. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah kita ini kan duit ya pas-pasan. Nah ini orang melihat itu karena duit. Tapi kalau kita ini dengan amal soleh, si Mas ini betul-betul takwa, orang yang dekat dengan Allah, Allah jadikan orang-orang pun akan memuliakannya. Masya Allah, itulah para kekasih-kekasih Allah. Ya walaupun nggak punya pasukan, nggak punya jabatan, nggak punya harta, tapi ditakuti para raja. Masya Allah. Coba ini seperti Syekh Abdul Hasan As-Sajili, terus siapa lagi ulama yang kita biasa tawasul, Syekh Mu'inuddin Al-Justi. Syekh Mu'inuddin Al-Justi itu ulama di India yang ditakuti raja-raja. Masya Allah. Jadi raja-raja pun pada takut dengan ulama yang betul-betul takwa. Syekh Mu'inuddin Al-Justi ini kan yang ketika di tengah perjalanan pada saat masuknya waktu sholat, mau sholat kemudian numpang kepada orang-orang Hindu minta air buat berwudu. Tapi orang-orang Hindu tidak mau memberikan air untuk Syekh Mu'inuddin Al-Justi. Maka Syekh Mu'inuddin Al-Justi mengatakan, kalau kalian tidak mau memberikan air buat saya untuk berwudu, saya akan perintahkan patung-patung yang ada di sekitar sini untuk mengambil air buat saya berwudu. Masya Allah. Maka begitu ya, Syekh Mu'inuddin Al-Justi itu mengatakan seperti itu, langsung patung-patung yang mereka sembah itu bergerak kayak hidup, langsung mengambil air buat siapa? Syekh Mu'inuddin Al-Justi. Itu guru tarekat kita, itu guru kita nyambungnya sampai Syekh Mu'inuddin Al-Justi. Ya, sosok seorang ulama sekaligus orang ahli tarekat. Ya, akhirnya orang-orang Hindu berbondong-bondong masuk Islam. Ini ulama-ulama dulu, ya. Mereka tuh kelihatannya nggak punya pasukan, nggak punya jabatan, tapi ditakuti raja-raja. Kalau dulu tuh Kiai Mangli lah sangat disegani oleh Pak Soeharto, ya, karena Kiai Mangli itu ya orang yang sangat warok, makanannya pun hati-hati, nggak sembarang. Kalau Kiai Mangli itu doa, wah udah pasti cash. Itulah karena makanannya aja sangat bersih. Diundang ke istana kepresidenan, dihidangkan macam-macam makanan, belum nggak makan sedikit pun. Hanya belum mengeluarkan dari sakunya makanan getuk dari rumah. Seperti almarhum Kiai saya itu kalau berangkat umroh itu selalu bawa makanan dari rumah. Masya Allah, orang-orang dulu itu masih ada ya, orang yang sangat-sangat hati-hati. Ya walaupun ya di Arab tuh ya halal, tapi orang tuh saking hati-hatinya itu ya bawa makanan dari rumah. Ya telur rebus yang aman-aman. Ya namanya orang Yahudi itu pinter. Ya supaya orang tuh nggak makbul di depan Ka'bah, ya didatangkanlah daging-daging dari luar. Mana orang tahu ya ayam-ayam tuh yang gede-gede itu dari luar, tapi ya secara hukum tetap boleh kalau kita tidak tahu cara memotongnya. Tapi ini kan orang-orang khusus, orang-orang yang memang doanya makbul, ya, yang doanya makbul. Makanya teman saya yang ikut almarhum ketika umroh mau nyium Hajarul Aswad pun ya seakan-akan tuh ada orang tuh dipinggirkan semua, minggir semua dengan sendirinya. Kalau saya pribadi untuk nyium Hajarul Aswad aja mati-matian,
Ya, toh? Wah, ini berarti masih banyak dosa nih. Kalau kiai mah orangnya pada minggir, kenal juga enggak. Ya, itu namanya wali itu ya seperti itu. Kita ini kan belum wali, belum wali kita. Nah, wali murid paling. Karena masih senang dengan duit. Mas sudah paham sekarang. Orang tuh kapan masih senang dengan duit, sulit jadi wali. Tapi kalau sudah nggak senang sama duit, nah ini sudah layak jadi wali. Tambah lagi dunia malah nunduk, malah memaksa. Dunia itu malah maksa. Memang dunia itu seperti bayang-bayang, dikejar nggak dapat, kalau kita lari malah ikut. Tapi nggak gampang ya untuk menanamkan rasa tidak cinta kepada duit itu butuh waktu. Karena apa-apa itu ya semuanya butuh duit. Sampai mau nikah pun butuh duit. Mana orang nikah nggak pakai duit, betul nggak? Siapa ya wanita mau? Walaupun yang mungkin menikahnya cuma 3 hari. Nikah baru 3 hari kan sudah kabur lagi. Kan itu pakai duit juga, pakai duit mahar ya. Walaupun cuma 3 hari, tahu-tahu istrinya kabur. Masya Allah. Ini pelajaran ya. Jadi kalau kita ingin mulia yang hakiki, carilah kemuliaan dengan amal soleh. Rajin ibadah, sholat berjamaahnya dijaga, sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya ditingkatkan, diistiqomahkan, tahajudnya, duhanya, witirnya, sholat tasbihnya, kalau syukur-syukur puasa sunnahnya, ya, kemudian baca Al-Qur'annya, semua amal-amal soleh kita kerjakan, maka kita akan mulia. Mulianya itu dunia dan akhirat. Di dunia kita akan menjadi mulia, di akhirat tambahlah lagi menjadi mulia. Tapi kalau cuma sekedar banyak duit, mulianya hanya cuma di dunia. Itu pun kalau duitnya masih banyak. Kalau duitnya sudah habis, ya mana orang mau dengar? Kalau orang itu sudah duitnya habis, jalan kaki. Jangankan orang mau nawarin, ayo Pak naik ojek, apa bukan ngojek, kita nih lewat nih pakai motor, nawarin enggak, apalagi negur. Coba suruh apa bonceng juga enggak, apalagi negur. Sudah enggak punya duit, urusan dunia itu seperti itu. Wanita juga seperti itu. Tapi kalau kita banyak duit, masya Allah, jangankan yang usia 40-an, yang muda-muda pun semuanya akan mau. Itu kalau banyak duit. Tapi itu ya tadi sifatnya sementara. Begitu kita sudah nggak punya duit lagi, orang-orang sudah menjauh. Tapi kalau dengan amal soleh, dengan ilmu agama, dengan apa amalan-amalan itu, insya Allah mulianya itu kekal. Ya di dunia mulia, di akhirat juga mulia. Tinggal kita pilih mana. Ayo, mau dengan duit atau dengan amal soleh? Nah, dua-duanya terus. Kalau kita ini dua-duanya terus. Apalagi kalau Pak Solehnya banyak duit. Ya, makanya memang agama itu akan berkembang dengan 2 orang, yang satu ulama, yang satu ahli korban. Yang punya duit baru sejalan. Kalau ya cuma ada ulama menyampaikan ilmu, nggak ada basa-basanya, ya jamaahnya kurang. Maka harus ada orang yang ahli korban, yang bagian konsumsi. Ya, karena ini kata Nabi. Ya, kata Nabi, agama akan berkembang kalau ada sifat dermawan. Jadi ini kata Nabi loh, ketika Nabi sampai ke Madinah, khutbah beliau nggak panjang-panjang. Ini agama akan berkembang kalau ada orang sifat dermawan. Jadi ilmu ulama tuh nggak cukup. Ya kalau ustadz tuh ya dari dulu cuma taklim aja, dikasih ilmu ya, makanan nggak pernah, ya makan nggak pernah. Ya orang ya yang dengar tuh
bosan juga tuh, ya. Tapi kalau dilayani, insya Allah, apalagi kalau ahli korbannya itu sudah ngerti, nggak perlu diomongin lagi. Wah, Ustadz butuh apa? Ya butuh makanan. Butuh apa? Butuh sembako, Pak. Kapan? Setiap hari. Nah, kalau para donatur tuh ngerti, kira-kira jamaah penuh nggak? Penuh nggak? Ya penuh. Inilah agama. Makanya ya dulu yang banyak korban di zaman Nabi ketika dakwah siapa? Siti Khadijah. 2/3 kekayaan Mekah itu milik Siti Khadijah, yang dihabiskan untuk membantu perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi bagian dakwah, Siti Khadijah bagian hartanya. Harus sejalan. Ya, harus sejalan. Ya, sampai hartanya tuh habis, sampai Siti Khadijah meninggal pun dengan pakaian yang tambal-tambal, itu pun tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya, saking pendeknya itu pakaian. Tambal-tambal, yang dulunya wanita paling cantik, kemudian hartanya melimpah ruah, begitu menjelang wafatnya pakainya tambal-tambal. Masya Allah. Habis untuk apa? Untuk membantu perjuangan suaminya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggalnya Siti Khadijah, siapa yang korban? Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ini orang-orang kaya-kayanya nih. Yang Sayyidina Utsman kalau sedekah nggak tanggung-tanggung, 1000 kuda, 1000 unta, berapa miliar, coba bayangkan. Ya ini memang agama itu yang akan wujud, akan berkembang kalau ada orang sifat dermawan. Nabi kalau nggak dermawan, mana berkembang? Nabi itu kalau ada harta, begitu dapat banyak, ya nyampe 3 hari sudah habis. Nah ini agama nih akan wujud, akan berkembang kalau ada 2, ahli ilmu dan ahli korban. Ya mudah-mudahan nanti jamaah syukur nih ada yang benghar, mudah-mudahan. Ada yang benghar, yang hartanya melimpah ruah, sehingga nggak perlu susah-susah, tinggal ngomong, Ustadz butuh apa? Nah ya, nah kalau sudah ditawarin butuh apa, ya lebih nyaman kan, jamaah akan bertambah, ya betul nggak nih? Ini bukan kata saya nih, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa agama itu akan berkembang kalau ada orang sifat dermawan. Kalau ulama itu ya dermawan dengan ilmunya, orang kaya dermawan dengan apa? Dengan hartanya. Kalau ilmu nggak punya, duit nggak punya, dengan apa? Dengan tenaganya. Kalau kiainya lemes dipijitin gitu. Enggak, jangan nyuruh nunggu. Pak Kiai, mana yang pegel nih? Nah, gitu. Jangan disuruh. Kalau suruh nanti pahalanya beda. Seperti di masjid kan adanya apa itu konsumsi ini kan karena disuruh dulu. Nah, sini transfer. Bagusnya mah jangan disuruh. Udah tahu ini ada kajian nih, Ustadz butuh apa? Nah, gitu. Ini yang bagus ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan nih jamaah syukurnya ada yang benar, amin. Menjadi saudagar yang kaya raya, sehingga nanti ulamanya ada, ahli korbannya ada, sehingga masjid ini tambah makmur. Jangan bilang wah orang datang kajian cuma karena sembako saja, salah. Memang urusan agama ya butuh namanya ya dunia. Orang tahlilan kalau cuma bala-bala hiji, hadir nggak? Hadir nggak bala-bala itu? Apa orang tahlilan nih? Ya dihidangkan cuma air putih. Besoknya ya cuma ustadznya aja yang hadir. Ya, nah, makanya coba lihat.
Ya, kalau yang meninggal tuh orang benghar, rame nggak? Rame. Kalau yang meninggal orang miskin, ya setengah rame gitu. Setengah rame itu pun karena tetangga nggak nyaman. Ya, ini memang kita nggak bisa menyalahkan, nggak bisa menyalahkan, kecuali udah apa itu imannya kayak para sahabat, imannya kuat-kuat, ya walaupun tanpa ya dikasih iming-iming ya tetap apa? Tetap istiqomah, baik taklimnya, ya kemudian sholat berjamaahnya itu sahabat. Kita ini kan iman akhir zaman, bukan naik turun, keluar masuk. Nah, keluar masuk. Pokoknya kalau lagi ada sembako itu insya Allah imannya masuk. Kalau lagi nggak ada apa-apa, nggak tahu imannya kemana. Kita nggak boleh menyalahkan, nggak boleh. Ini akhir zaman. Jadi orang mau ke masjid itu udah alhamdulillah. Walaupun karena diiming-iming, karena udah masuk masjid sudah alhamdulillah ini. Ya, orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Jangan dibandingkan dengan zaman sahabat, itu beda lagi. Akhir zamannya orang mau ke masjid aja udah alhamdulillah, walaupun diiming-iming nggak apa-apa. Lama-lama nanti jadi ikhlas. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.